Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Afriani, NIM B111200298, Prodi S1 Manajemen kelas C Universitas Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Emansipasi Wanita dan Kesetaraan Gender. Pengertian emansipasi dan gender. Emansipasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan jumlah usaha untuk mendapatkan hak politik maupun persamaan derajat. Emansipasi wanita juga dapat diartikan sebagai proses, strategi, dan berbagai upaya yang digunakan perempuan untuk membebaskan diri dari otoritas dan struktur kekuasaan tradisional, serta mengamankan kesetaraan hak bagi perempuan, menghapus diskriminasi gender dari undang-undang, lembaga, dan pola perilaku, dan menetapkan standar hukum yang akan mempromosikan kesetaraan penuh wanita dengan laki-laki. Emansipasi wanita bertujuan untuk memastikan kebebasan pemenuhan diri dan pengembangan diri bagi perempuan, serta akses yang setara ke sumber daya domestik dan masyarakat. Gender sendiri adalah perbedaan-perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Gender bukan berdasarkan keadaan biologis. Kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara di mana antara pria dan wanita dalam hak dan kondisi adalah sama. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Sejarah emansipasi dan kesetaraan gender. Sejarah di dunia. Konsep emansipasi itu muncul sejak adanya Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1984. Pada tahun 1963, melalui Badan Ekonomi PBB, konsep emansipasi ini dideklarasikan. Dilanjutkan dengan World Conference International Year of Women PBB di Mexico City tahun 1975. Muncul beberapa ketentuan tentang persamaan hak yang diinginkan, antara lain tentang pendidikan, pekerjaan, pembangunan bagi kaum perempuan, partisipasi dalam pembangunan, ketersediaannya data dan informasi perempuan, serta analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin, dan untuk mewadahi aktivitas kegiatannya dilakukan melalui Women in Development atau WID. Sejarah emansipasi di Indonesia. Gerakan emansipasi wanita di Indonesia tidak terlepas dari peran Raden Ajeng Kartini dan para pejuang wanita lainnya. Saat itu, emansipasi masih dianggap sebagai bentuk usaha menghargai dan memberikan kebebasan kepada para wanita untuk melakukan apapun yang menjadi haknya, termasuk mendapat pendidikan. Revolusi pun terjadi. Wanita-wanita mulai menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan bukan sekedar pelayan, yang mengurusi urusan rumah dan buta tanpa sentuhan pendidikan. Seiring berjalannya waktu, persepsi bahwa emansipasi wanita adalah bentuk kebebasan yang beraturan, perlahan berekspansi membentuk sebuah pengertian publik yang menganggap emansipasi adalah bentuk persamaan hak wanita yang sejajar dengan kaum pria. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya persamaan gender. Salah satu gerakan emansipasi dikumandangkan oleh R.A. Kartini melalui tulisan-tulisannya yang kemudian diterbitkan menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Pandangan Islam tentang emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatunya secara adil dan sesuai dengan kodratnya. Begitupun dengan manusia. Allah menciptakan manusia dengan kodratnya berdasarkan keistimewaan dan kekurangan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan kodrat. Namun perbedaan kodrat tersebut seharusnya tidak membuat kedudukan wanita dalam Islam berada di bawah laki-laki, dan laki-laki tidak berhak berperilaku kasar ataupun senonoh kepada wanita. Dalam Islam, wanita memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, walaupun tidak dalam segala hal.
Maka dari itu, kesetaraan gender atau emansipasi dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar kodrat mereka sebagai wanita dan tidak membuat mereka melupakan kewajiban sebagai seorang wanita. Berikut adalah beberapa pandangan Islam mengenai kesetaraan gender. 1. Kesetaraan gender diperbolehkan dalam Islam. Kesetaraan gender memang diperbolehkan, namun dalam porsi yang tidak berlebihan. Tidak lantas membuat wanita menjadi pemimpin dalam segala hal. Laki-laki tetaplah menjadi pemimpin dan pelindung bagi perempuan di dalam kehidupan ini. 2. Laki-laki berkewajiban sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Di dalam kehidupan rumah tangga, tetaplah menjadi peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin di dalamnya. Dan wanita perlu taat terhadap laki-laki yang menjadi pemimpin dan pelindungnya. 3. Wanita diperbolehkan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Sebelum adanya kesetaraan gender, wanita tidak diperbolehkan untuk menuntut ilmu, dengan dalih bahwa wanita pada akhirnya akan mengerjakan tugas rumah tangga, jadi mereka tidak boleh memiliki ilmu. Opini masyarakat yang seperti itu sebenarnya tidaklah benar dan harus dihilangkan, dikarenakan menuntut ilmu itu adalah sebagian dari perbuatan baik. Sekarang wanita sudah dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya, namun dengan catatan tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang wanita. 4. Ada batasan dalam kesetaraan gender. Wanita boleh saja sejajar dengan pria dalam banyak bidang, namun wanita tetaplah tidak boleh berada di syaf yang sama ketika ibadah sholat. Dan imam tetaplah menjadi peran pria. 5. Allah memandang kedudukan laki-laki dan wanita sama. Allah memandang kedudukan wanita sama dengan pria baik dalam hak maupun kewajibannya sebagai seorang muslim. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 6. Wanita berhak terbebas dari perbudakan. Manusia pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan bebas atau merdeka. Jadi sudah menjadi hak wanita untuk mendapatkan kebebasan mereka dari perbudakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.